Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Viva Rahayu dengan NIM 13026250010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan dengan subtopik konsep pendidikan antropologi dan juga studi kasus krisis moral dan akhlak pada generasi muda dengan dosen pengampu Ibu Vina Serevina MM dengan NIDN 00021065003. Dalam perspektif antropologi, pendidikan adalah proses kebudayaan, cultural process, di mana nilai, norma, pengetahuan, dan keterampilan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga melalui keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial. Proses ini disebut enkulturasi atau pembudayaan dan juga sosialisasi atau pembudayaan sosial yang membantu individu beradaptasi serta mempertahankan identitas budaya dalam masyarakat. Terdapat 4 learning outcome. Yang pertama itu ada pendidikan sebagai proses kebudayaan atau enculturation, kemudian pendidikan sebagai proses sosialisasi, lalu yang ketiga ada pendidikan sebagai adaptasi budaya, dan yang terakhir ada pendidikan sebagai transmisi budaya lintas generasi. Yang pertama itu pendidikan sebagai proses kebudayaan atau enculturation, yaitu pendidikan dipandang sebagai cara masyarakat mewariskan nilai, norma, bahasa, dan keterampilan kepada generasi berikutnya. Tidak hanya terbatas pada sekolah, tetapi juga keluarga, adat, dan juga komunitas. Yang kedua, pendidikan sebagai proses sosialisasi. Melalui interaksi sosial, anak belajar peran, aturan, dan identitas sosial budaya, yang dimana pendidikan ini sendiri berfungsi sebagai menjaga keteraturan sosial. Yang ketiga, pendidikan sebagai adaptasi budaya, di mana pendidikan membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, maupun global. Pendidikan juga berfungsi sebagai alat transformasi sosial. Yang keempat itu pendidikan sebagai transmisi budaya lintas generasi, di mana pendidikan menjadi agen perubahan dengan antropologi, melihat pendidikan sebagai sarana untuk memastikan keberlangsungan budaya melalui pewarisan sistem pengetahuan dan juga tradisi. Aksi kriminal yang dilakukan oleh para remaja belakangan ini kian mengkhawatirkan, mulai dari tahun. Dari video tersebut menjelaskan mengenai krisis moral dan akhlak pada generasi muda. Dari video tersebut juga kita mengetahui bahwa banyak wilayah Indonesia di mana tindakan anak remaja yang melanggar norma, hukum, atau melakukan tindak kriminal seperti pencurian, penganiayaan, tawuran, atau penyalahgunaan narkoba telah menjadi sorotan masyarakat, di mana remaja merupakan fase perubahan fisik, psikologi, sosial yang membawa tantangan tersendiri, seperti pencarian identitas, pengendalian diri yang belum matang, dan tekanan dari lingkungan. Dalam kondisi seperti itu, remaja bisa jadi lebih mudah terjerumus ke perilaku menyimpang atau kenakalan. Dari sisi internalnya sendiri, itu memicu seperti krisis identitas, kontrol diri yang lemah. Kemudian kalau dari sisi eksternalnya itu sendiri seperti kondisi keluarga, pengaruh teman sebaya, kemudian lingkungan sekolah atau masyarakat yang kurang kondusif. Dari video tersebut juga kita mengetahui bahwa sejumlah warga menilai atau banyak faktor akibat pengaruh buruk media sebagai salah satu penyebabnya. Kenakalan remaja tidak hanya berdampak pada remaja itu sendiri, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat, stigma terhadap generasi muda, serta beban bagi keluarga. Studi terbaru menyebut bahwa kenakalan telah memasuki ranah kriminal yang serius, bukan sekedar nakal biasa. Dari video tersebut juga menghadirkan pertanyaan salah siapa, yang menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk mencari akar dari permasalahan tersebut, bukan hanya siapa yang melakukan, tetapi mengapa hal itu bisa terjadi. Karena besarnya fenomena dan kerentanan remaja, maka sangat penting untuk memahami faktor penyebabnya, agar dapat dilakukan upaya pencegahan yang tepat, seperti pendidikan, pembinaan keluarga, lingkungan sekolah, kebijakan masyarakat, pengawasan, dan penguatan kontrol sosial. Studi ini menyebut perlunya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga formal. Dari video ini juga kita mendorong untuk berpikir bukan hanya menghakimi remaja nakal, tetapi melihat sistem, lingkungan, dan juga tanggung jawab yang secara kolektif. Terdapat beberapa teori pendukung mengenai studi kasus tersebut. Yang pertama itu adalah teori sosialisasi atau socialization theory, di mana nilai dan budaya lokal seharusnya ditransmisikan melalui pendidikan sosial. Tetapi ketika proses ini terputus, maka muncullah perilaku menyimpang. Kemudian yang kedua itu ada teori lingkungan sosial atau Brown-Verburner ecological system theory, di mana pendidikan menjadi agen perubahan di lingkungan budaya mempengaruhi pola belajar yang baik,
pola belajar dan perilaku anak, sehingga pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan nilai budaya masyarakat. Dengan antropologi melihat pendidikan sebagai sarana untuk memastikan keberlangsungan budaya melalui pewarisan tradisi. Lalu yang ketiga itu ada teori kulturalek menurut William F. Cockburn, di mana pendidikan antropologi mempelajari bagaimana perubahan budaya mempengaruhi perilaku manusia, termasuk munculnya kenakalan generasi muda akibat ketidaksiapan norma sosial menghadapi era digital. Kemudian yang keempat itu ada teori labeling menurut Howard Becker, di mana label sosial merupakan bagian dari konstruksi budaya yang mempengaruhi identitas dan juga perilaku. Lalu terdapat 3 input masalah, di mana yang pertama, apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis moral dan akhlak di kalangan generasi muda saat ini. Lalu yang kedua, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam membentuk serta memperbaiki moral generasi muda. Lalu yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan akhlak generasi muda agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Di mana penyelesaian masalah yang pertama yaitu pengaruh globalisasi dan juga perkembangan teknologi membuat remaja mudah terpapar budaya luar yang tidak selalu sesuai dengan nilai luhur bangsa. Kurangnya perhatian dan teladan dari keluarga juga memperlemah pembinaan akhlak sejak dini. Selain itu, sekolah seringkali menekankan aspek akademik daripada pendidikan karakter, sehingga nilai moral kurang diperhatikan. Ditambah lagi di lingkungan sosial yang bebas tanpa kontrol dapat memperburuk kondisi ini. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penyebab melemahnya moral dan akhlak generasi muda saat ini. Lalu penyelesaian masalah yang kedua yaitu peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sangat besar dalam membentuk serta memperbaiki moral generasi muda. Keluarga menjadi tempat pertama anak belajar nilai dan teladan melalui sikap orang tua sehari-hari. Sekolah berfungsi memperkuat dasar tersebut dengan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam semua pelajaran serta para guru. Lalu lingkungan sosial menyediakan ruang bagi generasi muda untuk mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ketiganya selaras, akhlak generasi muda akan terbentuk dengan baik dan mampu menghadapi tantangan zaman. Lalu penyelesaian masalah yang ketiga yaitu upaya untuk mengatasi penurunan akhlak sesuai tujuan pendidikan nasional. Dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan pendidikan moral, agama, dan budaya secara berkelanjutan di semua lini pendidikan. Lalu, mengadakan program pembinaan generasi muda berbasis komunitas, misalnya seperti Karang Taruna, pesantren kilat, dan juga kegiatan sosial, serta melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, dan juga media dalam kampanye moral dan akhlak. Kemudian ada output masalah yang pertama yaitu krisis moral dan akhlak pada generasi muda menghasilkan dampak nyata berupa menurunnya sopan santun, meningkatnya perilaku menyimpang, lemahnya tanggung jawab, serta kurangnya kepedulian sosial, di mana kondisi ini menunjukkan bahwa moral dan akhlak mereka semakin tergerus oleh pengaruh negatif yang tidak terkendali. Kemudian output masalah yang kedua yaitu jika keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial tidak berperan dengan baik, maka generasi muda cenderung kehilangan arah, mudahnya terpengaruh hal negatif dan sulit membedakan mana yang benar atau yang salah. Akibatnya, fungsi pembinaan moral melemah karena keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial tidak berjalan secara selaras. Kemudian untuk output masalah yang ketiga yaitu ketika upaya memperbaiki akhlak tidak dijalankan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka generasi muda akan tumbuh tanpa landasan moral yang kuat, kehilangan arah dalam menghadapi tantangan global, dan gagal menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan pentingnya menjadikan tujuan pendidikan nasional sebagai pedoman utama dalam pembinaan generasi muda. Lalu untuk feedback masalah yang pertama yaitu permasalahan krisis moral, generasi muda perlu segera ditanggapi dengan memperkuat pendidikan karakter sejak dini. Sekolah bersama keluarga harus berkolaborasi, tidak hanya menekankan prestasi akademik, tetapi juga pembentukan akhlak melalui teladan, pembiasaan positif, dan penguatan nilai-nilai agama maupun budaya. Kemudian untuk feedback masalah yang kedua,
di mana lingkungan sosial dan komunitas memiliki peran penting dalam mengurangi pengaruh negatif globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi dan komunitas di antara ketiganya. Keluarga harus lebih aktif memberi teladan, sekolah perlu menyeimbangkan akademik dengan pendidikan karakter, dan lingkungan sosial harus menciptakan suasana yang positif bagi remaja. Dengan kerjasama yang selaras antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, dapat kembali menjadi pilar utama pembentukan moral pada generasi muda. Kemudian untuk feedback pada masalah yang ketiga, yaitu pemanfaatan teknologi perlu diarahkan ke hal-hal yang produktif agar tidak menjadi sumber degradasi moral, di mana literasi digital harus ditanamkan melalui edukasi di sekolah dan kampanye masyarakat sehingga generasi muda mampu menggunakan media sosial dan internet secara bijak, sehat, serta sesuai dengan nilai-nilai etika, seperti berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab benar-benar tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus ini, yaitu kenakalan remaja dalam video tersebut terjadi bukan semata-mata karena kesalahan individu, tetapi karena lemahnya sosialisasi dan kontrol dari keluarga, sekolah, serta masyarakat, ditambah pengaruh budaya digital yang berkembang cepat. Berdasarkan teori Berger dan Luckman, Brown Fairbrunner, Orkburn, Hersey, dan Freire, masalah ini mencerminkan kegagalan pendidikan nilai dan norma budaya, sehingga penyelesaiannya perlu pendekatan holistik melalui penguatan pendidikan karakter, lingkungan sosial, dan juga peran keluarga. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.